Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama dirahmati Allah, yang sama-sama dicintai Allah, sahabat BIM, alhamdulillah, ungkapan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita semuanya masih diberi kesehatan, utamanya kenikmatan iman yang ada dalam hati kita, sehingga dengan iman kita terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam diaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi Allah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat BIM yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran diturunkan Allah adalah untuk membimbing kehidupan kita, mengarahkan hidup kita ke jalan yang lurus, yang sebagaimana kita baca dalam setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita semuanya dulu hidup bersandingan dengan Allah pada zaman ajali. Ruh kita bersatu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruh kita diturunkan Allah ke muka bumi dengan proses kita terbentuk menjadi manusia. Ketika kita hidup di bumi ini adalah kita ditugaskan untuk menjadi khalifatullah. Kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin Allah yang bertugas menjaga keharmonisan kehidupan dunia ini, menjaga alam, menjaga ekosistem alam ini, biar semuanya berjalan sesuai dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Quran hadir di momentum yang sangat indah, yaitu pada bulan suci. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam Tuhan yang maha suci, diturunkan di bulan yang suci dan akan mengantarkan manusia juga ke tempat yang suci, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pedoman hidup kita semuanya diatur dengan rambu-rambu Al-Quran. Bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menerangkan tentang ibadah, tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana membangun peradaban manusia. Sahabat BIM yang dirahmati Allah, untuk itu Al-Quran diturunkan Allah selama 23 tahun, yang pada waktu itu diterjemahkan oleh Rasulullah dengan sebuah hadis, dengan sebuah perilaku amaliyah, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengajarkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bagaimana kita diperintah Allah dengan sholat. Kemudian kalimat wa yuqimus shalah diterjemahkan oleh baginda Rasulullah dengan sebuah hadis, dengan dimulai takbiratul ihram, niat dan sebagainya, ruku, sujud, itu semuanya penerjemahan dari Al-Quran. Untuk itu di bulan Ramadan ini janganlah kita melupakan untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang syafi'an, memberikan syafaat. Untuk siapa? Li ashabi, orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Setiap satu huruf yang keluar dari lisan kita
Apalagi di bulan puasa, Anda dapatkan nilai pahala yang luar biasa. Bahkan barang siapa yang hadir di majelis khatmil Quran akan didoakan dan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Hal ini bisa kita pahami betapa Al-Quran bisa menurunkan para malaikat untuk mendampingi kita, seraya mendoakan agar orang-orang yang membaca Al-Quran mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'anu ma'dubatullah. Al-Quran adalah hidangan pemberian dari Allah. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak senang hatinya mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sia-siakan Al-Quran itu. Ayo kita baca, ayo kita tadarus Al-Quran. Tidak ada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Untuk itu kita mungkin pada era yang digital ini, lisan kita justru terlena tidak membaca Al-Quran. Mata kita jarang melihat Al-Quran. Padahal Rasulullah sudah bersabda, arba'atun madruhunna ibadah. Ada 4 hal melihat saja itu sudah dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bin yang dirahmati Allah, ada 4 hal melihat saja sudah bagian dari ibadah. Yang pertama, an-nadru ilal mushaf ibadah. Melihat Al-Quran saja sudah bernilai ibadah. Kalau kita melihat Al-Quran sudah mendapatkan ibadah, bagaimana dengan orang yang mau membaca Al-Quran? Bagaimana orang-orang yang hafal Al-Quran? Kita bisa berpikir, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, setebal itu, banyak orang yang hafal Al-Quran. Karena memang Al-Quran kalam suci dari Allah, dan Allah sendiri akan menjaga itu. Betapa kita melihat kemukjizatan Al-Quran. Anak-anak kecil di Indonesia sudah banyak yang hafal Al-Quran. Mereka tidak bisa bahasa Al-Quran, mereka tidak bisa bahasa Arab, tapi mengapa mereka justru hafal Al-Quran? Mungkin kita yang sekolah formal mulai tingkat dasar sampai tingkat atas, kita tidak hafal dengan undang-undang dasar. Tapi hukum Allah yang setebal itu, 30 juz, 114 surat, bisa dihafalkan dengan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita, maukah kita membaca Al-Quran? Sahabat dirahmati Allah, keberkahan hidup bukan semata-mata ditompang dari materi yang banyak. Keberkahan hidup bukanlah karena kita melimpah ruah dengan harta benda, tapi keberkahan itu turun dari langit, turun bersamaan Al-Quran, sehingga Al-Quran semakin hari semakin dikaji, semakin dipelajari, justru kita tidak bisa menghabiskan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kita sudah banyak mendengar dalil-dalil keutamaan Al-Quran. Kita sudah banyak mengikuti pengajian. Kita disunatkan, kita diarahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah hati kita bergerak? Sudahkah hati kita bergetar untuk membaca Al-Quran? Sementara janji Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, besok Al-Quran akan berkenan kepada kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang obat. Al-Quran bisa sebagai obat penyembuh beberapa penyakit. Karena memang sumber penyakit yang memberikan penyakit adalah Allah. Dan Allah tahu resep itu, tahu apa obatnya penyakit itu. Maka dalam Al-Quran banyak yang disebut dengan ayat-ayat syifa,
ayat-ayat yang sebagai pengobatan ketika kita dalam keadaan sakit. Termasuk surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat. Kita ikrar janji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya kepada Allah mengabdikan diri, menghambakan diri, dan nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep ini sangat luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, apa yang kita lakukan? Iyyaka na'budu, bekerjalah, beribadalah, mengabdilah kepada Allah, seraya pertolongan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Al-Quran menerangkan manusia dengan jumlah kosakata yang besar. Dan terakhir, manusia disebut Allah menjadi nama surat, yaitu An-Nas. Tabiat manusia yang An-Nas ini, kadang bisa bahaya seperti tabiatnya setan. Sehingga ayat itu menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia kadang bisa berkolaborasi dengan setan, akan terjerumus kepada kehinaan karena memang tidak mau berpegangan dengan Al-Quran. Maka jalan hidup yang kita tempuh adalah harus menggunakan rambu dari Al-Quran. Karena perjalanan kita masih panjang. Kita akan ke alam barzah, kemudian kita akan pada yaumul ba'ats, bangkit dari kubur. Seraya kita akan dihadapkan dua pilihan, apakah kita ke surga atau kita ke neraka. Kalau kita ingin selamat dan bisa masuk ke surga, marilah kita mengikuti rambu-rambu Al-Quran, ajaran Al-Quran yang sebagaimana diajarkan Rasulullah, diteruskan oleh para ulama, diteruskan oleh para kiai. Jika kita mampu melaksanakan Al-Quran dengan kafah, menjadi mukmin yang betul-betul memahami Al-Quran, melaksanakan Al-Quran, dan cinta dengan membaca Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.